Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Farida Listiana, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sorong Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Risnawati. Beliau adalah guru mata pelajaran informatika di sekolah saya, SMP Negeri 2 Teminabuan. Assalamualaikum Bu Risna. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Oke, alhamdulillah ya, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi dulu. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bu Risna lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan dari percakapan praobservasi ini adalah untuk mengevaluasi atau mengetahui jalannya proses pembelajaran yang Bu Risna lakukan nanti di kelas. Dan hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu Risna melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Bagaimana Ibu Risna? Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Risna. Nah, yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa saja ya Bu? Ya, itu berdasarkan rencana pembelajaran yang akan dilakukan nanti, yaitu tujuan pembelajaran yang mencapai peserta dari mampu memahami internet dan jaringan lokal. Kemudian yang kedua, peserta diri mampu memahami cara kerja penerimaan data dalam koneksi jaringan. Oke, baik. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya yang ingin Ibu Risna capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Untuk area pengembangannya, kita menggunakan 3 pengembangan, yaitu ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mulai yang pertama sikap, yaitu peserta didik bisa memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian pengetahuan, yaitu peserta didik dapat menjelaskan tentang konfigurasi jaringan. Kemudian untuk keterampilan, yaitu peserta didik dapat melakukan pengiriman data melalui jaringan lokal. Oke, baik. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah pengembangan sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Nah, terkait pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, saya ingin mendengar Ibu, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya seperti apa, kemudian model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya Bu. Oke, ya, itu strategi yang dia gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi, konten dan proses. Itu berdasarkan kebiasaan belajar murid, bakat dan minatnya serta disesuaikan dengan gaya belajarnya, yaitu auditori, visual, dan kinesthetik. Mungkin kemudian saya akan melaksanakan pembelajaran kelompok ya, sesuai dengan kemampuan mereka, keterampilan dan kearifan murid. Dan untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model berbasis masalah atau problem based. Oke, jadi pakai PBL ya Bu? Ya. Terus metodenya Bu? Iya, metode pembelajarannya itu diskusi kelompok dan tanya jawab dan kerja. Baik. Jadi rencana yang Ibu akan terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses sesuai gaya belajar dan minat siswa ya Bu. Nah, kemudian Ibu akan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dan juga metode diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan penugasan. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Untuk medianya, saya menggunakan LKPD. Selain itu juga PowerPoint dan tayangan tadi berbagi. Oke, baik. Nah, kira-kira nih, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin rencananya pada hari Senin tanggal 7 Oktober di jam pertama. Oke, baik. Jadi nanti hari Senin saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi ya Bu. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi.
Oke, sebelum kita akhiri percakapan kita pada hari ini, ada pertanyaan terakhir dari saya nih. Apa yang Ibu Risna dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Mungkin ada gambaran tentang media yang akan saya kenakan nantinya. Saya sudah mempersiapkan dari sekarang. Mungkin saya merasa lebih siap dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik untuk murid saya. Alhamdulillah, semoga semua yang Ibu rancang dan Ibu rencanakan dalam proses pembelajaran, mulai dari kegiatan pembukaan, kemudian inti, dan penutupnya berjalan dengan baik ya Bu. Saya sangat yakin Bu Risna pasti bisa melakukan yang terbaik. Semangat terus ya Bu. Baik. Oke, ya baik Bu Risna, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas ya Bu. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu lagi di observasi di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Tetap semangat ya. Ya. Hari ini ada pembelajaran kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberikan kesempatan kita untuk hadir kembali di sekolah kita ya untuk menerima pelajaran. Mungkin hari ini sebelum mengawali pembelajaran kita ada satu orang bisa memimpin doa. Jeremia silakan. Pagi teman-teman. Pagi. Kita mulai kita pembelajaran. Kita berdoa sama-sama. 1, 2, 3. Ya, Tuhan ada Bapa di surga di tempat kami berdiri kami dari awal sampai kami dari akhir sampai akhir. Pagi anak-anak. Pagi. Kabarnya hari ini? Baik. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih kita diberikan kesehatan dan kekuatannya untuk bisa kembali seperti biasa hari biasa untuk menerima pelajaran di kelas ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, langkah-langkahnya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau berdoa? Jadinya kita Pagi teman-teman. Pagi. Sebelum kita mulai kita pembelajaran, mari kita berdoa. 1, 2, 3. Ya Tuhan, terima kasih kami kepada Engkau karena kita bicara pembelajaran kami dari awal sampai akhir. Tuhan, kita kami ada hikmat yang kita kira-kira jadi Tuhan. Haleluya, terima kasih amin. terima kasih adanya Jeremia berdoa. Oke, kemudian selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ini ya. Siap ya. Silakan berdiri dulu anak-anak.
Ada ya? Jeremia Cornel Arnold. Ada ya? Sonia. Ada. Marian Chicken. Ada. Marcel. Ada. Marcela Watubura. Ada. Martin C. Ada. Ya. Martin C. Megan. Hadir Ibu. Ya. Denistika. Oke. Ludmila. Ada. Cortison. Hadir. Ada ya. Priscilla Garso. Hadir Ibu. Ada. Samelina Rendini. Ada ya. Taresia Sune. Ada. Siti Priscilia. Ada ya. Kemudian yang terakhir Kartini. Ada Ibu. Ada ya. Oke, semua hadir hari ini? Oke. Ini selanjutnya Ibu akan memaparkan tugas pembelajaran kita hari ini ya. Ada 2 poin yang Ibu akan bawakan. Kita bahas 2 poin itu. Yang pertama, siswa mampu memahami internet dan jaringan lokal. Ya. Kemudian 2, siswa mampu memahami cara kerja pengiriman data dalam konektivitas jaringan. Jadi nanti itu Ibu akan memaparkan bagian pertama itu seperti apa bentuk jaringan lokal dan jaringan internet. Nanti akan memaparkan satu. Kemudian selanjutnya Ibu nanti akan memutarkan sebuah video, ya. Video yaitu cara kerja pengiriman data dalam konektivitas jaringan. Ya, oke. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita yang kedua itu, Ibu akan memberikan pemahaman tentang jaringan komputer ya. Ibu mau tahu sampai di mana pemahaman kalian selama ini belajar di kelas 7, 8 hingga sampai saat ini. Kalian tinggal menjawab saja mana jawaban yang benar ya. Ini ada Ibu buat 10 nomor. Jadi kalian tinggal menjawab saja. Ini mengetes pemahamannya kalian ya. Bisa? Bisa. Kemudian ada yang pertama ini soal nomor 1. Fungsi utama jaringan komputer adalah A. Mengirim email, bermain game online. C. Menghubungkan beberapa komputer untuk berbagi sumber daya. Kemudian bagian D. Menonton video atau streaming. Nah, apa fungsi utama jaringan komputer? Siapa yang memilih A? Ada? Siapa yang memilih B? Yang memilih C? Oh ya, hampir semua ya. Oke, yang memilih D? Ada? Tidak ada? Oke, kita lihat jawaban yang benar. Jawabannya adalah bagian C ya, menghubungkan beberapa komputer untuk berbagi sumber daya. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Nah, di sini ya, pertanyaan kedua ya. Perangkat keras yang digunakan sudah ada pemahaman tentang mengenai jaringan ya. Oke, selanjutnya mungkin kita santai dulu ya. Kita breathing dulu. Oke, ikuti instruksinya itu. Kita namanya tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Mungkin ada yang kita masuk ke materi ya. Itu akan menampilkan sebuah slide tentang kita punya materi. Materi kita hari ini adalah materi jaringan. Kita lihat dari segi manfaatnya dulu ya. Manfaat jaringan komputer dan internet. Nah, yang pertama itu ya ada beberapa poin ya, ada 6 poin. Yang pertama itu kita dapat mengakses informasi ya, yaitu dengan mencari informasi sesuai kebutuhan kita ya. Kemudian komunikasi, kita dapat berkomunikasi melalui email, pesan instan, bisa video call dan media sosial lainnya. Ini yang sering
seringkali kita gunakan ya sekarang ini. Kemudian yang ketiga, e-commerce. Nah, e-commerce ini kita bisa memanfaatkannya dalam membeli dan sebuah jaringan global yang menghubungkan jutaan pemuda di seluruh dunia melalui jaringan internet. Ya, kita bisa mengakses berbagai informasi dan berkomunikasi dengan orang lain dan melakukan banyak hal lain. Seperti zaman sekarang ini ya, tidak ada lagi yang tidak menggunakan internet kita untuk bekerja ya. Dimanapun kita bisa bekerja, mau di sekolah, mau dari segi pembelajaran kalian bisa mencari ilmu menggunakan internet ya, mencari dengan menggunakan layanan seperti Google misalkan ya. Apa kalian biasa? Maksudnya ada waktu luang atau diberikan tugas sama ibu gurunya, bapak ibu gurunya mencari sesuatu materi ya, biasa ya, sudah biasa ya. Oke, jadi kalian tidak asing lagi untuk menggunakan atau memanfaatkan itu. Oke, kita lanjut slide yang berikutnya. Nah, di sini apa saja sih yang kita butuhkan untuk membangun sebuah jaringan lokal? Nah, itu tidak pernah kita pernah dapat di kelas 7 ya. Itu pernah tuh menggambarkan suatu jaringan komputer lokal. Nah, itu membutuhkan ya, apa saja kita butuhkan untuk membangun sebuah jaringan lokal. Itu yang pertama adalah sekarang menempuh jarak ribuan mil dari pusat data Google untuk menjangkau Anda. Mari kita belajar bagaimana cara kerja internet dengan memahami detail dari perjalanan data yang luar biasa ini. Sebuah pusat data yang bisa jadi berjarak ribuan mil jauhnya dari Anda, memiliki video Anda tersimpan di dalamnya. Bagaimana data ini mencapai ponsel atau laptop Anda? Cara mudah untuk mencapainya adalah dengan menggunakan satelit. Dari pusat data, sinyal dikirim ke satelit melalui antena. Kemudian dari satelit, sinyal dapat dikirim ke ponsel Anda melalui antena lain di dekat Anda. Namun, cara mentransmisikan sinyal ini bukan ide yang baik. Mari kita lihat mengapa. Satelit terpasang hampir 22.000 mil di atas khatulistiwa bumi. Jadi agar pengiriman data berhasil, data harus menempuh jarak total 44.000 mil. Jarak perjalanan yang begitu jauh menyebabkan penundaan yang signifikan dalam menerima sinyal. Lebih khusus akan menyebabkan latensi besar yang tidak dapat diterima sebagian besar aplikasi internet. Jadi, jika video ini tidak menjangkau Anda melalui satelit, lalu bagaimana sebenarnya ia sampai pada Anda? Hal tersebut dilakukan dengan bantuan jaringan kabel serat optik rumit yang menghubungkan antara pusat data dan perangkat Anda. Ponsel Anda dapat dihubungkan ke internet melalui data seluler atau router Wi-Fi apapun. Tetapi pada akhirnya, ponsel Anda akan terhubung ke jaringan kabel serat optik ini. Dari awal kami melihat bahwa video yang sedang Anda tonton disimpan di dalam pusat data. Untuk lebih spesifik, disimpan di perangkat solid state di dalam pusat data. SD ini bertindak sebagai memori internal server. Server hanyalah sebuah komputer yang kuat yang tugasnya menyediakan video atau konten tersimpan lainnya saat Anda memintanya. Sekarang, tantangannya adalah bagaimana mentransfer data yang disimpan di pusat data, khususnya ke perangkat Anda melalui jaringan kabel serat optik. Mari kita lihat caranya. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus terlebih dahulu memahami satu konsep penting, yaitu konsep alamat IP. Setiap perangkat yang terhubung ke internet, apakah itu server, komputer, atau ponsel, diidentifikasi secara unik oleh serangkaian angka yang dikenal sebagai alamat IP. Anda bisa membayangkan alamat IP tersebut mirip dengan alamat rumah, yaitu alamat yang secara unik alat bajak dijatuhkan ke dasar laut dari kapal. Dan alat bajak ini menciptakan parit di dasar laut untuk memasang kabel serat optik. Faktanya, jaringan kabel serat optik yang rumit ini adalah tulang punggung internet. Kabel serat optik ini membawa cahaya, direntangkan melintasi dasar laut ke depan pintu Anda dan terhubung ke router. Router mengubah sinyal cahaya ini menjadi sinyal listrik.
Kabel Ethernet kemudian digunakan untuk mengirimkan sinyal listrik ke laptop Anda. Ya. Seperti itu ya. Nah, ternyata panjang sekali perjalanan jaringan internet sehingga bisa mencapai kalian punya atau kita punya perangkat HP-nya ya atau perangkat komputer. Oke, sampai sini paham bagikan LKPD-nya, lembar kerjanya, alangkah baiknya Ibu mau membagi tugas kelompok ya. Jadi kalian membentuk sebuah kelompok. Nah, mungkin yang kelompok sini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Bisa? Bisa ya. Ya, mulai dari sekarang kalian bisa membentuk suatu kelompoknya masing-masing. Kerjanya ini terkait dengan materi pembelajaran kita hari ini. Oke, mungkin ada setelah kalian mendiskusikan, ada satu orang yang bisa menggambarkan atau memaparkan hasil diskusinya ya. Kemudian yang kedua, ada sebagian lagi kelompok harus mencatat hal-hal penting yang ada di lembar kerjanya. Oke, bisa? Ya, silakan tuliskan. Ya, oke. Ini hasil diskusi dari temannya ya. Nah, lihat dia menggunakan switch berada di tengah-tengah ini ya. Ya, kemudian menggunakan perangkat komputer sebanyak 3. Nah, ini sudah bisa membangun jaringan komputer lokal ya. Kemudian kelompok 2 silakan menuliskan hasilnya. Oke ya, ya kita lihat hasil dari kelompok 2.
mungkin lupa menghubungkan kelompok 3 menggunakan 3 switch ya. Oke, kelompok 4 silakan. Ya, gambarkan yang di belakang, yang lembaran kedua. Mana kelompok 4? Oke, kalau begitu gambarkan ininya ya. Tinggal kalian tentukan mana letak dari tubuh. Nah, di sini ada model. Kemudian di sini ada perangkat. Ini kan ada bikin aja dulu, nanti gunakan ya. Seperti itu ya. Oke, ya. Oke, coba lihat benar. Oke. Ya. Ya, itu lihat hasilnya semua sudah bisa ya mengkonfigurasikan sebuah jaringan komputer. Oke. Sebelum Ibu membagikan soal individu yang kalian kerjakan nanti kemudian dikumpulkan, sebaiknya kita beri dulu ya. Ya, mencairkan suasana. Ayo. Caranya maju. Mundur. Ibu yang maju keluar. Mundur. Ibu yang Maju. Mundur. Maju. Mundur. yang salah di Oke, kita ulang lagi. Ayo, bersiap, konsentrasi. Ayo, maju. Mundur. Lihat. Nah, ini ada sebanyak nomor. Kemudian dana kalian cuma baca dan menulis ya. Kemudian Ibu akan kumpulkan. Nah, nanti di minggu berikutnya nanti Ibu akan bagikan kalian punya nilai. Jadi aktivitas ya, Ibu bagi.
Jangan lupa tulis nama ya. Dan ya, oke. Nah, ini oke. Aku mau tanya dulu, bagaimana perasaannya hari ini? Pelajaran ya, ada pengetahuan baru lagi yang kita ketahui untuk hari ini. Ya, oke. Sebagai kesimpulan, oke, kita akan menunjukkan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, nah ini kesimpulan dari ibu ya. Ya, yaitu, nah bayangkan dunia tanpa internet. Apakah kalian bisa membayangkan? Sulit. Sulit ya. Nah, seperti zamannya ibu dulu itu masih kurang sebuah jaringan yang kita ini ya. Kita gunakan sekarang ini semakin berkembang zaman, berkembang pula teknologi ya. Jadi ya, kalau kita tanpa jaringan internet sekarang, apa yang kalian lakukan? Seperti itu, tidak bisa bermain game, tidak bisa belajar, mencari materi-materi yang ada di sekolah ya. Kemudian sulit membayangkan bukan jaringan komputer dan internet telah merevolusi cara kita hidup. Nah, dan bekerja kemudian bermain gitu ya. Kemudian dari mengirim email ke teman hingga memesan makanan secara online ya. Ini seringkali kita lakukan ya. Kemudian semuanya dimungkinkan berkat jaringan. Ya, pemahaman tentang jaringan komputer adalah kunci untuk menjadi warga digital yang cerdas. Jadi ya, jangan ketinggalan zaman. Orang lain di luar kota sana sudah menguasai sebagian teknologi ya. Kita yang di daerah timur ini ya tidak boleh ketinggalan juga ya. Harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalian harus sering-sering memanfaatkan handphonenya. Ketika kalian ingin mencari sesuatu yang kalian tidak pahami atau mungkin Bapak Ibu guru kurang menjelaskan di dalam kelas, kalian bisa browsing menggunakan layanan Google ya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Ya. Terima kasih anak-anak untuk hari ini ya. Semua happy ya? Happy ya. Semua cek semangatnya dulu. Semangat. Siap. Luar biasa. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan dengan materi yang baru. Oke, terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Farida Listiana, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sorong Selatan dari SMP Negeri 2 Teminabuar. Kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Saya masih ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Risnawati. Baiklah, langsung saja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Risna?
Alhamdulillah, baik. Di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Risna terkait jalannya proses observasi di kelas kemarin yang telah Ibu lakukan. Nah, tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menentukan bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu nih terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung? Ya, Ibu. Mungkin karena saya belum terbiasa, saya merasa tegang awalnya. Tapi ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Saya juga merasa senang. Oke, alhamdulillah ya Bu, semuanya sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali nih Bu, area pengembangan apa yang Bu Risna lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan apa saja? Area pengembangannya yaitu saya menggunakan 3 pengembangan, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang pertama itu sikap, peserta didik bisa memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian pengetahuan yaitu peserta didik dapat menjelaskan tentang konfigurasi jaringan. Kemudian keterampilan yaitu peserta didik dapat melakukan pengiriman data melalui jaringan lokal. Nah, untuk tahapan-tahapannya, saya mengorientasikan siswa dengan menyapa, dengan berdoa, berdoa bersama, memeriksa kehadiran, dan menunjukkan siswa secara fisik dan psikis. Ya, mungkin agar lebih fokus dan konsentrasi. Mungkin tahap berikutnya kemarin itu saya melakukan asesmen diagnostik awal dan pelajaran untuk memetakan gaya minat dan kebutuhan belajar dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses. Bagi siswa dalam kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian sisanya itu berdiskusi dan presentasi. Ya, kira itu kalian melakukan review bersama. Luar biasa sekali ya Ibu Risna, apa yang Ibu lakukan di kelas. Nah, menurut Bu Risna, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi? Apakah sudah dilakukan dan berhasil dilakukan di kelas atau belum? Saya ya alhamdulillah berjalan dengan baik. Namanya ya masih ada masalah. Ya, jadi berarti sudah dilakukan dengan baik ya Bu, berjalan dengan sesuai yang Ibu rencanakan meskipun masih ada kekurangannya. Nah, menurut Ibu Risna nih, apa kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu Risna hadapi ketika melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Oke ya, yang terjadi atau punya juga dialami oleh guru yang lain juga ya. Masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Artinya siswa tersebut tidak kurang aktif. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif ya Bu, mungkin hanya mengandalkan temannya begitu dalam diskusi kelompok. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa mereka tidak mau ikut terlibat gitu? Ya, mungkin dalam pembagian kelompok ya dengan jumlah siswa yang terlalu banyak dan tidak kelompoknya saya juga akan menggunakan setiap kelompoknya saya menggunakan permintaan yang sesuai dengan anak, gaya belajar dan pengetahuan dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi pembelajaran sosial dan nasional. Nah, siswa melakukan kenyamanan anak saja. Mungkin saya melakukan tanya jawab lagi dengan siswa terkait masalah kelas yang mereka inginkan. Oke, jadi itu rencana Ibu ke depannya ya untuk perbaikan. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Ibu akan menyesuaikan kenyamanan siswa, menggunakan gaya belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian nanti gaya belajarnya ada visual, auditori, kemudian estetik gitu ya Bu. Dan pastinya Ibu akan memasukkan pembelajaran sosial emosional. Tadi rencana Ibu seperti itu. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ya Bu. Saya tunggu nanti nih cerita dari Bu Risna tentang perkembangan dari pembelajaran atau rencana
pengembangan yang akan Ibu lakukan ke depannya. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan rencana pengembangan Ibu? Waktunya belum tentu. Ini akan saya lakukan secepatnya insya Allah. Oke, Masya Allah luar biasa sekali semangat dari Bu Risma. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan akan secepatnya bisa direalisasikan ya Bu. Semangat ya Ibu Risma. Terima kasih atas waktunya. Demikian tadi percakapan pasca observasi. Jadi rangkaian supervisi akademik mulai dari percakapan pra-observasi, kemudian observasi, dan percakapan pasca observasi telah kita lalui bersama. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.